وإذا مرضت فهو يشفين. Iya, ada dalilnya. Hadirin dan hadirat sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu ketika dia berjalan, tidak ada jalannya Nabi itu yang biasa-biasa. Ya, seperti kita. Jalannya Nabi itu disebutkan di dalam hadis seperti orang yang turun dari gunung. Iya, andaikan kita ini tidak live saya akan praktekkan. Iya, Nabi itu kalau jalan itu memang betul-betul maksimal langkahnya. Enggak ada langkah santai. Enggak ada langkah yang santai, tapi betul-betul maksimal langkahnya. Iya. Memang ke depan memang kakinya. Iya. Iya, kemudian seperti orang yang turun dari gunung, agak menonjol sedikit dadanya ke depan, sedikit. Betul-betul tidak santai. Dari sisi kesehatannya apa? Dari sisi kesehatannya akan terjaga sistem otot kita di selangkangan. Iya, supaya apa? Bisa mencegah yang namanya penyakit saraf kejepit. Gaya jalan yang salah itu berbahaya juga, karena bisa-bisa kaki kita itu keseleo. Ya, tapi kalau gaya jalannya bagus ke depan, ya insya Allah akan lebih sehat. Hadirin dan hadirat sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi preventif. Jadi dalam Islam ini preventif ini jauh lebih diutamakan daripada kuratif, daripada pengobatan. Misalnya Nabi SAW menyarankan ketika makan, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk pernapasan. Jangan langsung makan sekenyang-kenyangnya. Iya, baru makanan lambung sudah full. Wah, itu sudah menyalahi cara makan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita makan tidak terlalu banyak sebenarnya porsinya. Yang penting dikunyah lama, 30 sampai 40 kali kunyah. Iya, dengan mengunyah makanan 30 sampai 40 kali kunyah, ada namanya enzim amilase yang akan bercampur dengan makanan, sehingga enzim amilase ini ketika makanan sudah dikunyah sampai 30 kali ke atas akan berubah menjadi manis. Iya. Kalau sampai sebentar di rumah bagi yang belum makan malam, coba makan kunyah sampai 30 kali, 40 kali kunyah, saya jamin nasinya akan terasa manis. Kenapa seperti itu? Karena enzim amilase sudah keluar, itu bercampur dengan makanan dan menunjukkan juga lambung kita sudah siap menampung makanan tersebut. Iya. Khasiatnya apa? Khasiatnya mencegah penyakit mah, mencegah penyakit lambung. Seluruh penyakit lambung bisa dicegah dengan hanya cara makan ala Nabi, yaitu 30 kali sampai 40 kali kunyah. Saya pernah belajar sama salah seorang dokter interna, dokter ahli penyakit dalam di Makassar, namanya Dr. Nur Hidayat. Ya, beliau meneliti tentang tata cara makan Nabi SAW. Beliau praktekkan kepada pasien-pasiennya. Masya Allah, untuk pengobatan diabetes. Ternyata orang yang bagus cara makan, yang penderita diabetes, itu turun drastis diabetesnya. Ya, dari 350 turun sampai di bawah 200, 199. Ya, orang yang kolesterol bagus cara mengunyahnya, itu turun kolesterolnya. Demikian juga orang yang mengalami penyakit mah. Bagaimana tidak mengalami penyakit mah? Iya, terjadi kontraksi pada lambung. Lambung kita ini bekerja terlalu sulit, terlalu berat. Mengapa? Baru 3 kali kunyah sudah dikasih masuk. Baru 3-4 kali kunyah sudah ditelan. Akhirnya kasihan lambung kita. Aduh, apalagi nih? Coba kalau makanannya dikunyah lama, maka lambungnya akan bekerja santai. Jadi wajar sekali. Jadi ada hubungan antara cara makan ala Nabi SAW dengan kesehatan lambung, kesehatan sistem pencernaan. Iya. Sama halnya pada saat kita minum. Pada saat orang minum, dilarang minum seperti caranya unta minum. Bagaimana caranya unta minum? Bisa kita lihat di YouTube. Bagaimana itu unta minum? Langsung saya sedot. Iya. Kan ada juga kaum muslimin cara minumnya 1 kali saja. Langsung. Iya. Iya, sunnahnya pada saat kita minum, ya kita buka airnya, ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bernapas lagi. Bernapas lagi. Bernapas lagi. Saya mencontohkan sekaligus saya juga akan bahas.
Iya. Jadi jangan satu kali teguk. Iya. Tanpa bernapas. Iya. Jadi ada yang mengatakan tadi tiga kali saja, selanjutnya bebas. Tidak, seterusnya sampai habis satu gelas. Iya, seterusnya sampai habis satu gelas. Iya, bukan 3 kali. Semua pakar-pakar kedokteran Islam, ya demikian pula pakar-pakar tibbun nabawi, baik dari timur maupun dari barat, baik dari Saudi Arabia, seluruh negeri, semua menyepakati cara minumnya Nabi itu seteguk sampai habis. Manfaatnya apa? Tidak akan membuat lambung kita kaget. Iya, tidak akan membuat lambung kita kaget. Ya, karena banyak juga orang biasa tiba-tiba terasa lain-lain di lambungnya, itu karena langsung dihantam air banyak. Coba dipraktekkan, insya Allah lambungnya akan semakin baik, utamanya bagi penderita penyakit gangguan lambung atau gangguan pencernaan. Iya. Kemudian selanjutnya, dengan mengunyah makanan sampai 30-40 kali kunyah, itu biasanya orang akan cepat kenyang. Iya. Kalau orang yang kebiasaannya makan satu porsi jumbo, setelah dia mempraktekkan ini tadi, insya Allah seperduanya sudah kekenyangan. Iya, seperdua piring sudah kekenyangan. Dengan catatan cukupkan 30 kali sampai 40 kali kunyah. Kalau tidak cukup, mungkin. Jadi makanan orang akan cepat kenyang. Iya, mengapa? Karena makanannya lebih padat. Hadirin dan hadirat sekalian yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat selesai makan, jangan langsung pergi baring. Dengan perginya kita baring setelah makan, itu akan menghambat sistem cerna kita. Iya, di mana saluran pencernaan akan lambat di dalam melakukan proses pencernaan terhadap makanan. Iya, dan jangan makan sambil minum. Minumlah terlebih dahulu beberapa menit sebelum makan. Dan saat makan jangan minum, nanti beberapa menit setelah makan. Ya, mengapa? Berikan kesempatan kepada lambung. Ya, tugasnya dia untuk mengabsorpsi, untuk mengaduk, mengolah makanan tersebut, sehingga enzim-enzim asam lambung yang ada di sekitar lambung itu akan bekerja secara maksimal. Iya, seperti itu ya. Hadirin dan hadirat sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah banyak pasien-pasien saya di klinik yang mempraktekkan ini, alhamdulillah semakin sehat. Iya. Semua dikontrol, gula darahnya, kolesterolnya, asam uratnya, demikian pula pencernaannya semakin bagus. Dengan cara apa? Dengan hanya menghidupkan cara makan dan cara minum ala Rasulullah Muhammad SAW. Dan ingat juga, saat kita minum, ada beberapa sunnah yang kita lakukan di situ. Yang pertama, minum sambil duduk. Yang kedua, dengan tangan kanan. Yang ketiga, baca bismillah. Ya, yang keempat, tidak meniup makanan, tidak meniup minuman. Yang kelima, seteguk. Berapa pahala yang kita dapatkan? Baik sekali pahala yang kita dapatkan hanya dengan menghidupkan cara minum sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Sudah isya ya? Ya? Iya. Kemudian selanjutnya,